Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengambilan Keputusan Investasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami anggota kelompok ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Cep Adi Lukiansyah Herman, NPM 22110005. Kemudian ada Pina Ismatul Maula dengan NPM 2211000031. Dan juga yang terakhir yaitu Aspia Aprianti, NPM 22110018. Nah, baik, untuk latar belakangnya, investasi merupakan keputusan penting dalam dunia bisnis, di mana keputusan yang tepat bisa mendatangkan keuntungan, tapi jika salah bisa menimbulkan kerugian yang fatal. Nah, maka dari itu, kemampuan dalam mengambil keputusan investasi yang cermat dan terukur dan terstruktur sangatlah penting bagi individu ataupun perusahaan. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan, di mana rumusan masalah dalam makalah ini kami merumuskan beberapa pertanyaan, di mana yang pertama, apa itu pengambilan keputusan investasi? Kemudian rumusan masalah yang kedua, teknik evaluasi apa yang digunakan? Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang perlu ditimbangkan? Dan juga yang keempat, bagaimana menghadapi risiko dan ketidakpastian. Nah, tujuan makalah ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan tersebut agar kita memahami bagaimana membuat keputusan investasi yang baik. Baik, saya mulai dengan pengertian pengambilan keputusan investasi, di mana secara umum pengambilan keputusan investasi adalah proses memilih proyek atau aset yang dibiayai untuk demi keuntungan masa depan, di mana menurut Rianto ini adalah keputusan yang paling penting dalam manajemen keuangan karena berdampak langsung pada arus kas perusahaan. Sedangkan menurut Tandelilin, di mana keputusan investasi berkaitan dengan alokasi dana internal maupun eksternal dalam berbagai bentuk investasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Ismatul Maula dengan NPM 2211000031. Di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Ada teknik evaluasi investasi. Yang pertama ada net asset value atau NPV yang menghitung nilai hasil arus kas dan investasi awal. Jika NPV lebih dari 0, maka proyek layak untuk dijalankan. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian di mana NPV menjadi 0. Jika IRR lebih dari tingkat diskonto, maka proyek dianggap menguntungkan. Yang ketiga ada payback period atau yaitu mengukur waktu untuk mengembalikan investasi awal. Semakin singkat, semakin menarik proyek tersebut. Perbandingan metode, IRR mudah dipahami tapi dapat menyesatkan pada proyek kompleks. PP mudah diterapkan, tapi abaikan nilai uang waktu dan arus kas jangka panjang. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu 1. Ada profil resiko atau agresif vs konservatif. Yang kedua ada tujuan investasi, yang ketiga ada ekspektasi imbal hasil. Yang keempat ada arus kas, likuiditas, dan struktur modal. Yang kelima ada literasi keuangan dan perilaku finansial. Yang keenam ada faktor ekonomi, suku bunga, dan investasi. Yang terakhir ada faktor psikologis dan keyakinan investor. Baik, selanjutnya resiko dan ketidakpastian dalam investasi. Investasi selalu mengandung dua hal. Yang pertama ada resiko dapat diukur dan dikelola seperti resiko pasar, suku bunga, kredit. Ketidakpastian lebih sulit diprediksi. Contohnya, kondisi politik atau bencana jenis resiko investasi. Resiko sistematis tidak bisa dihindari meski diversifikasi seperti inflasi dan nilai tukar. Resiko tidak sistematis dapat diminimalkan seperti resiko manajemen dan operasional. Strategi menghadapi resiko, adapun beberapa strategi antara lain yang pertama ada diversifikasi, yang kedua ada portofolio, yang ketiga ada manajemen resiko, yang keempat ada terintegrasi lindung nilai, yang kelima ada asuransi pendidikan, adapun keuangan dan dana darurat.
Adapun dari studi kasus mengambil dari PT Mahakam Jaya Perkasa. Studi ini menganalisis kelayakan pembelian excavator baru. Hasilnya NPV 65 juta, IRR 17,85%, payback period 7 bulan, profitability 1,60. Artinya, investasi tersebut sangat layak dan menguntungkan. Untuk kesimpulan dari makalah ini adalah pengambilan keputusan investasi harus dilakukan dengan analisis mendalam. Perlu menggunakan teknik evaluasi yang tepat. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.